Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru. Dan kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca dari kitab Bilangan pasal yang ke-13. Demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, engkau harus mengirim seorang, semuanya pemimpin di antara mereka." Lalu Musa mengirim mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala di antara orang Israel. Inilah nama-nama mereka dari suku Ruben: Seamua bin Sakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Yusi; dari suku Dan, Amiel bin Gemali; dari suku Asher, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nabbi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa mengintai negeri itu. Hosea bin Nun diberi nama Yosua oleh Musa. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah dari pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang menghuninya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, juga bagaimana negeri yang dihuninya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang mereka diami, terbuka atau bergubu. Lalu bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah di sana ada pemohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu sedang musim tuaian anggur yang pertama. Mereka pun pergi mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke Lebo Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb dan sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika sampai di lembah Eskol, di sana mereka memotong suatu cabang dengan setandan buah anggur, lalu 2 orang memikulnya dengan sebatang kayu. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Mereka pergi menemui Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori tinggal di pegunungan. Orang Kanaan tinggal di sepanjang tepi laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak,
kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang mereka intai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana orang-orang raksasa, Bani Enak berasal dari orang-orang raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang, demikian juga kami di mata mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman yang dipenuhi dengan berbagai media sosial, kita dapat melihat bahwa setiap hari ada banyak berita disampaikan. Ada berita yang menyedihkan, menggembirakan, menakutkan, atau bahkan menambah beban hidup. Berita-berita itu tentu memengaruhi pikiran dan hati kita. Oleh karenanya, perlu bijak untuk memilih berita mana yang mau kita dengar dan kita lihat lebih banyak. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Musa diminta untuk mengirim 12 pengintai yang mewakili masing-masing suku di Israel. Mereka bertugas untuk pergi ke Kanaan, melihat atau mengamati dengan cermat semua keadaan di sana, baik itu orang-orangnya dan bagaimana mereka hidup, tanah yang mereka tinggali, daerah-daerah yang menjadi tempat tinggal mereka, ladang mereka, hasil bumi mereka. Lalu mereka diminta untuk menyampaikan hasilnya setelah mereka pulang. Dan benar, ketika mereka telah melakukan tugasnya, mereka pulang dan menyampaikan apa yang telah mereka dapati di Kanaan. Kedua belas orang pengintai menyampaikan fakta-fakta yang mereka temui di Kanaan. Namun, 11 orang melemahkan semangat bangsa Israel melihat fakta di lapangan. Hanya satu orang, yaitu Kaleb, yang memberikan semangat dan penguatan. Meskipun faktanya tidak mudah untuk dihadapi, namun ia meyakinkan bahwa mereka pasti mampu menghadapi orang-orang Kanaan. Menarik bahwa Kaleb, meskipun seorang diri, mau menyuarakan yang menguatkan dan meneguhkan di tengah tantangan atau kenyataan hidup yang tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti di bagian awal tadi, saya sampaikan bahwa banyak orang menyampaikan informasi berita di media sosial. Namun tidak banyak berita yang sungguh-sungguh meneguhkan atau menguatkan. Karena itu, mari kita selektif terhadap semua informasi yang kita lihat di media sosial. Dari perikop ini kita belajar, kita diajak untuk mau menghadirkan diri menjadi penyampai berita yang menguatkan, meneguhkan, membuat semangat di tengah pergumulan dan tantangan-tantangan hidup yang tidak mudah. Mari hadirkan diri bagi orang lain sebagai penguat, bukan sebaliknya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kadang perkataan kami, sikap kami justru semakin melemahkan orang-orang di sekitar kami yang sedang menghadapi pergumulan, tantangan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pembawa berita yang memberi semangat, menguatkan dan meneguhkan di tengah pergumulan tantangan-tantangan hidup yang tidak mudah. Karena kami punya Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Allah yang sanggup memampukan kami untuk melewati setiap tantangan-tantangan kehidupan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.